Kegiatan orientasi misi bersama menjadi waktu yang istimewa. Sebuah perjalanan di mana para suster meneguhkan kembali panggilan mereka untuk hadir, melayani, dan mencintai dengan sepenuh hati. Dalam latihan doa yang hening dan mengolah kebersamaan hidup berkomunitas, dan melalui pembekalan input-input, refleksi integrasi, dan kegiatan lapangan yang sederhana namun bermakna, mereka belajar untuk siap diutus. Dari pengalaman ini, tumbuh nilai-nilai yang menuntun langkah mereka, kesederhanaan, keberanian, dan kasih yang nyata dalam tindakan. Mari kita dengarkan kisah mereka, kisah tentang panggilan, harapan, dan kasih yang hidup di tengah misi. Saya Suster Yurita Abi SSPS. Saya berasal dari Provinsi Regina Angelorum Timor dan akan bermisi di Timor Leste. Yang akan saya bawa untuk memperkaya pelayanan kami di Timor Leste, yang pertama tentunya adalah diri saya sendiri, kepribadian saya, bakat dan talenta yang saya miliki dan akan saya kembangkan lagi di Timor Leste. Dan yang berikut adalah profesionalitas saya sebagai seorang guru. Tanah penuh dengan sejarah iman dan lahirnya Santo Yohanes Paulus II. Apa yang saya harapkan dari tanah misi yang penuh dengan sejarah iman ini? Hal yang sangat mendasar dan yang saya harapkan adalah saya dapat mencintai umat Allah, para suster, dan segala yang telah disediakan oleh Allah untuk saya dapat melayani dengan cinta kasih yang tulus, dengan apa yang saya miliki dalam diri saya untuk saya bagikan kepada mereka. Dan saya juga sangat berharap mereka dapat menerima saya dan saya dapat berkembang dengan segala yang ada di sana melalui masa-masa formasi saya yang selama ini menjadi landasan iman saya untuk menjadi seorang SSPS. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suster Brigita Saveria Mali SSPS. Saya berasal dari Provinsi Regina Angelorum Timor. Saya akan diutus ke negara Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah perjuangan. Yang ingin saya bawa dari pengalaman OMB untuk hidup bersama masyarakat di Afrika Selatan adalah saya ingin hadir dan mengalami hidup bersama mereka. Terhadap keanekaan budaya di sana, saya akan belajar, menerima, mencintai, menghargai budaya mereka, dan sejauh mungkin membawa mereka ke dalam terang nilai-nilai Injil. Saya Suster Margareta Kolo SSPS dari Provinsi Kalimantan diutus ke Rumania. Bagaimana saya menghadirkan wajah Allah yang penuh harapan di sana? Sebagai seorang religius misionaris muda yang hadir di tengah situasi yang memiliki iman yang kuat dan sekular, pertama-tama saya perlu memiliki iman yang kuat akan Allah Tritunggal, lalu beradaptasi dengan situasi hidup mereka, terutama bahasa dan budaya, dan merangkul mereka sebagai bagian dari diri saya, terutama yang terpinggirkan, serta memberi semangat kepada mereka bahwa mereka pun dicintai Allah apapun keadaan hidup mereka. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kegiatan orientasi misi bersama yang sungguh mempersiapkan saya untuk semakin hari semakin memperdalam relasi dengan Allah Tritunggal, menghidupi spirit para pendiri dan co-pendiri, serta menjadi pribadi yang berintegritas. Hal yang akan saya pelajari dan yang akan saya bagikan di tempat perutusan saya adalah mempelajari tradisi-tradisi dan kehidupan sehari-hari orang-orang Spanyol, dan mencari tahu tentang sejarah
dan kehidupan para santo-santa yang berasal dari negara Spanyol. Dan hal yang akan saya bagikan di tempat perutusan saya adalah menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih, membagikan bakat dan talenta yang saya miliki, serta melayani dengan tulus di dalam komunitas maupun di setiap unit karya yang dipercayakan kepada saya. Saya Suster Clara Teunahap SSPS, asal dari Provinsi Timor, akan diutus ke negara Meksiko. Apa yang saya rasakan ketika diutus ke Meksiko, tanah yang memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Maria Guadalupe. Saya bersyukur dan bangga bisa diutus ke negara yang memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Maria, dan saya merasa kuat dan berani serta mengandalkan Bunda Maria sebagai teladan hidup saya sebagai seorang misionaris. Menjadi seorang suster misionaris, harapan saya di tengah masyarakat yang beragam, yaitu yang pertama, membawa pesan kasih, perdamaian, dan keadilan di tengah masyarakat yang beragam. Dan yang kedua, membantu sesama dengan tulus dan memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang dan budaya yang berbeda. Yang ketiga, beradaptasi serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan lingkungan. Tidak mudah menyerah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan yang akan saya alami. Utara. Cara saya membawa semangat Roh Kudus di tengah kegembiraan dan tantangan hidup masa kini, pertama-tama yang dibutuhkan dari saya adalah penyerahan diri secara total kepada Roh Kudus, keterbukaan dan kerendahan hati serta kepekaan, dan menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat seperjalanan dan membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus. Dengan demikian, ketika saya didayai dan dijiwai oleh semangat Roh itu sendiri, maka saya dapat keluar dari diri saya dan pergi menjumpai sesama saya yang ada di sekitar dan membawa kasih itu kepada mereka melalui kesaksian hidup, cara hidup, hadir dan ada bersama mereka, mendengarkan mereka dengan hati, dan menjadikan mereka bagian dari hidup saya dengan cara membawa mereka dalam doa-doa saya.